Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua yang ada di rumah. Senang sekali saya Fadli kembali menemani Anda di acara kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan di Berita Islami Terkini. Dan pada hari ini alhamdulillah kita sudah temani seorang narasumber. Mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan wajahnya, Bapak Ustadz Maulana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini, yang namanya Berita Islam Terkini, betul, memang orang harus update. Masya Allah. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita gali. Betul. Karena kadang-kala kita harus mencari apa-apa yang terjadi tentang dunia Islam itu sendiri. Betul Pak Ustadz. Dan sekarang kita angkat temanya kita hari ini adalah dilarang masuk surga Pak Ustadz. Wow. Ini tema agak sedikit aneh Pak Ustadz. Kenapa dilarang masuk surga? Tapi sebelum kita bahas masalah tema ini, mungkin kita coba larikan terlebih dahulu. Hari ini kita sudah masuk ke hari ke-20 Pak Ustadz ya. Hari ke-20 alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu kesyukuran buat kita. Kita sudah memasuki puncak yang kedua. Setelah 10 yang kedua, yakni apa itu? Hari ke-20. Apa makna di balik hari ke-20 Ramadan? Hari ke-20 Ramadan itu barang siapa yang beramal ibadah di hari ke-20 Ramadan, maka akan diberikan pahala terdaftar sebagai penghuni surga Firdaus. Wih, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ya. Kita termasuk di penghuni surga Firdaus. Saya yang paling atas, Ustadz di bawahnya sedikit. Enak aja. Nggak gitu Ustadz. Ustadz, kita langsung lanjut lagi nih mengenai tema kita hari ini. Kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, saya pernah dengar Pak Ustadz, ada orang bilang kalau di neraka itu penghuninya kebanyakan wanita Pak Ustadz. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Itu benar. Kenapa wanita paling banyak penghuninya ada di neraka itu? Paling banyak penghuninya adalah wanita. Wanita paling banyak di neraka. Kenapa? Mau tahu? Mau. Karena disebabkan karena 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama karena, mohon maaf, mulutnya. Mulutnya. Wanita itu kan paling susah direm mulutnya. Betul. Makanya kalau ada laki-laki cerewet, laki-laki bermulut wanita. Oh, kalau cerewet gitu Pak Ustadz ya. Itu bukan kaset kusut Pak Ustadz. Bukan. Itu bukan ya. Karena itu palingan kalau ada perempuan itu pada berkumpul, aduh pasti ngomongnya banyak. Oh, begitu. Timbullah gosip, gibah dan sebagainya. Bahkan memfitnah. Dan yang kedua ya, penyebab wanita masuk neraka adalah gara-gara, mohon maaf, tabarruj. Betul. Menampakkan auratnya. Kenapa? Kadang-kala wanita itu memakai baju tapi tidak lengkap, dalam artian tidak sempurna, kurang bahan, banyak bahan tapi terlalu tipis, tebal tapi ketat. Jadi 3 hal itu yang bahayanya. Kemudian yang ketiga, penyebab wanita masuk neraka disebabkan karena kufur terhadap suaminya, durhaka kepada suami. Nauzubillah. Ini mudah-mudahan pemirsa yang di rumah nih yang menyaksikan kita nih bukan termasuk orang yang 3 tadi ya. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Oke, ini kita nanti kasih kesempatan juga kepada pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz. Telepon aja ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Namun sebelumnya sambil kita menunggu, kita punya bintang tamu nih. Bintang tamu kita ini seorang model dulunya Pak Ustadz. Model. Di tahun 2000-an ini dia seorang model. Mungkin sekarang dia sudah melahirkan. Gitu. Sudah melahirkan, langsung aja kita panggil dia Karenina. Silakan Karenina. Maaf, ini bener Mbak Karenina? Saya kare kambing Pak. Gede banget. Bapak jangan gitu dong, saya lagi galau. Oh iya maaf. Kenapa? Ada permasalahan apa? Mau langsung aja. Aduh, Mbak. Saya lagi seneng banget Pak. Kenapa senangnya? Itu nangis. Ya sedih maksudnya. Suami saya TKI. Oh, TKI. Tenaga kerja iseng-iseng. Ya ampun. Di Arab Pak. Di Arab. Iya. Terus? Udah lama nggak komunikasi sama saya. Oh, sudah berapa lama? Udah 30. 30 tahun? 30 menit nggak nelfon-nelfon Pak. Biasanya suami saya tuh ya 5 menit sekali telepon. Ini nggak ada. Maaf. SMS juga nggak ada. Mbak Karenina nggak kasihan sama suaminya kalau kehabisan pulsa? Sering telepon Anda? Saya kan dagang voucher, saya kirimin tiap menit Pak. Gitu, iya. Ibu nggak rugi? Enggak ya? Udah, kalau wanita juga selalu ganggu suami, bagaimana bisa kerja? Ini Pak Ustadz yang dikategorikan wanita posesif. Ini bagaimana Pak Ustadz kalau kita menghadapi wanita posesif seperti ini? Posesif. Itu apa dong? Saya Positif. wanita obesitas. Iya. Jangan marah dong. Pak Ustadz maaf ya, saya agak stres, saya minum dulu. Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Gini, alhamdulillah rabbil alamin, karena kita mendapatkan pembelajaran
dari bintang tamu kita. Bintang tamu ini cintanya luar biasa. Cintanya luar biasa. Tapi hati-hati kepada semua wanita yang cintanya berlebihan. Karena bisa juga menghalangi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kadangkala laki-laki itu kenapa bisa korupsi? Karena wanita juga. Oh gitu. Maksud Bapak? Iya. Karena godaan dunia itu ada 3. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Godaan dunia itu ada 3. Harta, tahta, wanita. Kadangkala manusia bisa lepas dari godaan harta. Bisa bersabar. Betul. Bisa jaga diri. Bahkan bisa, alhamdulillah, menjaga dirinya dari yang namanya godaan kedua, jabatan. Betul. Tapi yang ketiga ini yang paling susah, godaan wanita. Masya Makanya Allah. harus menjaga diri. Makanya laki-laki itu paling banyak merasa bersalah atas matanya. Kalau perempuan banyak bersalah atas mulutnya. Makanya kalau laki-laki berdosa, ya Allah, Tutup matanya. ya. Kalau perempuan? Ya Allah. Tutup mulutnya. Juga Pak. Kalau saya bersalah ya Allah. Itu Jadi ibu gitu, berarti deket tinggalnya kepada daerah-daerah semua yang wanita nggak enak. terlalu posesif ya. Bukan posesif, Pak. Ustaz. Posesif. Posesif. Yaitu apa? Posesif. Posesif. Ya, posesif. Kepada semua wanita yang posesif jangan terlalu. Kenapa? Karena kadangkala wanita itu jadi manja, penghalang. Wanita itu adalah pendukung. Seperti yang dilakukan oleh bintang tamu kita, 30 menit setiap menit minta ditelepon, itu sama halnya dengan mengganggu aktivitas suami. Berikanlah kepercayaan kepada suami, karena suami sudah percaya dengan memilih Mbak Karenina. Karenina gini ya. Ini sampai kayaknya ini kare ayam Pak Ustaz. Apa kare kambing? Kalau bisa kita masak bergosip. Oh iya benar. Gibah namanya, gibah. Hati-hati, Enggak ada orangnya ada kok. pahalanya kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi kan ya sebenarnya saya percaya Pak Ustadz. Cuman kalau misalnya nanti saya nggak telepon-telepon, sangkanya nggak sayang. Gini, kalau mau atur jam-jamnya. Betul. Jam berapa bagusnya kita berkomunikasi. Bapak mau nelpon aja udah kayak 3 in 1, ada jam-jamnya deh. Bukan, kan tuh jangan kan. sampai itu Ada telepon tuh. Maksudnya biar Tutup nggak aja, Pak. terganggu. Jangan. Sebentar Mbak Karina, kita angkat telepon dulu ya. Ini Boleh, kayaknya penting silakan. juga dari yang rumah nih. Ayo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Ini dengan Ibu Ratna di Jakarta. Ibu Oh, Ratna Ibu di Ratna. Jakarta. Silakan pertanyaannya Ibu, atau mau curhat boleh silakan. Saya mau tanya sama Pak Ustadz ya, boleh? Boleh. Silakan. Iya nih Pak Ustadz, suami saya kan kalau habis pulang taraweh suka langsung kumpul tuh sama bapak-bapak komplek. Ya. Terus obrolannya malah seputar gosip yang terjadi di komplek. Waduh. Iya, kok jadinya suami saya jadi lebih update gosipnya ketimbang saya ya? Aduh. Saya jadi malu sama tetangga. Iya, Ibu. Gimana Ibu. ya Pak Ustadz ya? Ibu, sebentar Ibu. Mungkin suaminya Ibu ngomong ini begitu kali. saya yang berasa Bu. Enggak, bisa jadi suaminya host infotainment kali ya. Iya bisa jadi, kita nggak tahu langsung juga ya. gosip tiap Mungkin langsung hari. dijawab nih Bu Ratna, nih pertanyaan Kayak luar gini. biasa nih Pak Ustadz. Mohon maaf, membicarakan kekurangan orang lain dalam artian gosip, jangan terlalu langsung mencap, itu salah. Karena ada beberapa ibaratnya membicarakan sesuatu atau dalam artian gosip, gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan adalah salah satu di antara gibah yang diperbolehkan itu menggibah ketika di pengadilan karena diminta persaksiannya. Otomatis dia melakukan gibah. Kemudian yang kedua, bisa jadi gibah yang diperbolehkan itu adalah gibah yang dalam artian untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, itu aja, antisipasi. Bu. Jadi bisa jadi suami ibu tidak bergosip, Iya, tidak tapi bergibah, menyelamatkan tapi masyarakat. menyelamatkan masyarakat dengan berunding, mencari Betul. solusi tentang permasalahan yang ada di lingkungan daerah ibu, kompleks ibu. Jadi ibaratnya jangan langsung berburuk sangka. Bisa jadi itu adalah gosip yang diperbolehkan. Betul. Jadi ada memang gosip yang diperbolehkan dalam Islam. Iya, jadi Ibu jelas ya Bu Ratna ya. Kalau- Mungkin dari jawaban Ustadz, apa Ya, ada yang mau tadi disampaikan? kan dari Ustadz, gimana menurut Mas Fadli? Mungkin ada pandangan sebagai seorang pria yang juga sekarang sudah menjadi kepala keluarga ya. Oh iya benar-benar alhamdulillah. Kalau menurut saya mungkin apa yang dikatakan Ustadz tadi itu benar. Jadi mungkin dia sedang membicarakan sesuatu yang penting untuk di masalah kompleksnya Iya, ya. Karena kalau misalnya sampai nggak update nanti dibilang nggak gaul Pak Ustadz. Ya, Bahaya ya. juga Dan gitu. gini, sosok orang itu kalau bertetangga ada haknya tetangga. Artinya ibu Bu, butuh. jangan diputus Bu. Pulsanya Ya, habis kali. Ibu Kalau begitu pulsanya habis. kasih aja dulu. Nggak apa, cuma nomor teleponnya udah dicatat.
Ibu Ratna yang luar biasa baiknya. Dan tadi sudah pertanyaannya luar biasa. Ibu Ratna berhak mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih. Ibu Ratna yang dapat. Itu kakak saya. Loh, kok Ibu Saya Ratna? bahagia nggak apa-apa dong. Maksud... Loh, Assalamualaikum. Jadi pantas saya berasa tadi ya kan? Silakan. silakan. Maaf Pak Ustadz. Maaf ya sebentar, saya mau ke toilet dulu. Hei, Bapak, mana ya? kenapa Bapak mendadak Saya mau buang air kecil. Pemirsa Sahur Itu Indah, Ya. kali ini Fadli didatangi langsung oleh istrinya? Tar dulu. Silakan dulu. Iya. Kenapa istri saya suaranya di telepon tadi beda? Allah nggak kenalin suara istrinya sendiri. Bintang tamu spesial hari ini Teh Rani selamat datang. Ya, silakan duduk. Bapak biasa aja dong Pak. Tegang banget kayak Kali ujian negara. ini kita yang wawancarai Iya ya. dong, sekali-kali. Kita yang wawancarai. Ya kan? Mohon maaf Enak ya. aja. Mohon maaf ya. Silakan. Apa Boleh tuh? ngobrol-ngobrol sedikit dong Ya. sama Teh Rani. dulu. Sinyal nggak usah dendam nih. tunjuk-tunjuk. Bapak mau pesan nasi warteg, tunjuk-tunjuk aja. Tunggu dulu. Iya Bu. Bisa diperkenalkan dulu Iya. istri tercinta. Oh, iya. Kapan ketemu? Alhamdulillah saya bertemu sama istri tercinta saya ini. Namanya dulu istrinya. Nama istri saya Rani. Boleh dibilang Nur Ayu Cesti Maharani nama panjangnya. Raden. Nur Ayu Cesti Raden Ayu. Raden Ayu. Dia Raden Roro, saya Raden Roro Nur Ayu Cesti Maharani. Udah nggak ada Raden-Radenan. Udah nggak ada Raden-Radenan. Bapak apa? Adanya Pak Bu Raden. Ya, terus kapan ketemunya? Saya ketemu tanggal 14 Juni tahun 97. Tempatnya di mana? 97. Metro Mini di Kopaja apa di mana? Masih SMA sudah ditaksir. Masih SMA sudah ditaksir. Luar gaul biasa. banget sih Pak. Luar biasa. Bapak main dorong-dorong aja deh. Saya waktu itu lagi ada acara fashion show Bu. Oh, Iya. dulu kita bareng kan ya. Cuma Maaf, Iya, maaf, iya, maaf. waktu itu pakai enggrang. Jadi sekarang enggrang Fadli copot. adalah model. Iya, dari dulu Pak Alhamdulillah dulu Pak Ustadz. Ustadz. Rani? Model dulunya Model juga. juga. Aku apanya dong? Bapak kan dulu jadi Bapak, Aku nonton aja. majalah Pak, majalah tanam-tanaman. Tunggu dulu. Tahun berapa nikahnya? Saya nikah tahun 2000, 15 Maret tahun 2000. Jadi udah 15 tahun membina bahtera rumah tangga. Alhamdulillah. Menghasilkan berapa buah hati? Udah Ada 4. Udah 4, subhanallah. Mau nanya sedikit nih ya. Secara kan sebelahnya tuh host infotainment. Dia suka berkhosip nggak sih sebenarnya kalau di rumah? Oh kalau di rumah sih Fadli alhamdulillah enggak. Cuma karena kerjaannya infotainment itu, baca berita infotainment, mau nggak mau ya jadi kayak ada lah orang beberapa nanya kayak konfirmasi, emang bener itu sih itu begini, emang bener itu begitu gitu. Jadi sosokannya klarifikasi ke Pak Fadlinya. Iya, Padahal juga bener. bergibah. Pak biasa aja nggak ada airnya Pak. Aduh Bapak. Nih Si grogi ya, yang biasanya dia bicarain orang, kali ini dia jadi bahan di pembicaraan. terus ya nih pemirsa Sahur Itu Indah. Katanya sih Kang Fadli ini orangnya nggak pernah pelit ya. Apa aja istrinya minta dikasih, Amin. anaknya minta dikasih. Cuma kemarin saya minta 2 juta nggak dikasih. Padahal kan menyantuni janda itu pahala luar biasa. Tapi kan saya belum bilang istri saya kalau saya menyantuni janda, Baiklah. takut istri saya curiga. Gimana? Apalagi jandanya kayak ibu. Coy. Saya soleh. Bisa ceritain sedikit nggak? Tante tuh baik banget Kang Fadli. Iya. Ya Sosok alhamdulillah suami. sih. Mungkin alhamdulillah karena rezekinya lancar ya. Amin. Jadi apa-apa yang anak-anak minta gitu kan kayak keperluan anak-anak gitu Fadli bisa nyanggupin. Tapi ya ada yang jelas sih perubahan saya lebih besar itu setelah saya membawakan acara bersama Pak Ustadz di Iya benar. Islam So Itu setiap Indah. hari dicekokin sama Pak Ustadz. Jadi kalau suami kayak perubahannya gini. itu- Itu Pak Ustadz kalau misalkan lagi kayak Lumayan, gitu ya saya di rumah gini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kayak gitu Pak Ustadz iya benar. Terus Karena- Pak Ustadz teruskan. Dikasih good influence ya dari Pak Ustadz ya. Nah kan sekarang nih lagi bulan Ramadan kan sibuk parah ya kan. Dari pagi ketemu pagi lagi. Terus nggak pernah sahur. Anak-anak ada komen nggak gimana nanya? Kasih pengertian ke anak-anak sih, juga gimana? Anak-anak kangen sih sama suasana ada papahnya gitu ya. Jadi pernah gitu Atir ya anakku yang kembar sama Zizi tuh susah banget dibangunin tuh sampai bangun pas lagi bangun mau makan tuh ngantuk-ngantuk gitu. Terus si Zizi bilang kalau coba ada papa ya mam, kalau misalkan ada papa kan pasti papa ngebanguninnya bisa tuh ya mam gitu ya kan.
emang papa sampai lebaran nggak pernah sahur sama kita, Mam, gitu. Zizi pernah ngomong kayak gitu. Ada perasaan sedih nggak? Aku sih ada ya perasaan sedih juga gitu, cuman ya karena mau mencari rizki ya kan, ya aku jelasin aja ke anak-anak, papa kan kerja gitu. Nyari rezeki ya buat anak-anak juga. Bangun Pak, bangun. Dia lagi nangis, Pak. Pak. Sekali-kali biasanya kan selalu nanya-nanya sama Ertong, sekarang ditanya. Nah terus katanya juga Kang Fadli ini tuh paling gampang banget ngucap makasih gitu ke Teh Rani. Baru diambilin baju sedikit bilang makasih ya kan. Itu dibukain pintu bilang makasih. Kan Pak Ustadz kayaknya pernah di tausiahnya juga kan bilang kan kalau melakukan apa-apa harus makasih. Kayaknya gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan di rumah masak gitu, makasih Beb gitu ya kan. Diambilin baju, makasih Beb. Diambilin celana, makasih Beb gitu. Sehari ada kali 100 kali ngomong makasih jadinya gitu loh Ustadz. Nah, satu kesyukuran kalau dalam artian gini, sosok suami menghargai istri karena wanita itu tidak diciptakan dari tulang belakangnya laki-laki supaya jadi tulang punggung, bukan dari tulang kepalanya supaya menginjak laki-laki, atau bukan dari tulang kakinya laki-laki supaya diinjak laki-laki, tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kirinya untuk menjadi partner. Jadi sebenarnya suami istri adalah partner. Gak ada yang jadi tulang rusuk saya Pak Ustadz. Terbalik ya? Situ tulang rusuk. Ya salah. Situ tulang rusuk. Kalau mau lebih jelas lagi, ada nih supaya kita dapat inspirasi lagi, kita ikuti kisah teladan yang dibawakan oleh Ustazah Oki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah tentang seorang wanita mulia, Ummul Mukminin, yang dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, wanita penghuni surga yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang diberi gelar sebagai Ratu Mekah dan At-Tahirah atau sebagai wanita suci yang menjaga dirinya. Marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang wanita hebat ini, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suami sebanyak 2 kali. Namun janda ini adalah janda terhormat, janda yang banyak dikagumi oleh seluruh orang-orang yang berada di Mekah. Berasal dari bangsawan Quraisy, wanita yang berkedudukan tinggi, berprinsip, tegas menjaga kesucian dirinya, pintar, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Khadijah radhiyallahu anha yang membuat seluruh laki-laki berlomba-lomba untuk meminang dirinya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang pedagang yang sukses. Pada suatu ketika, ia menjalankan perdagangannya ke negeri Syam, namun ia mengutus Maisarah dan seorang pemuda berusia 25 tahun yang diberi gelar oleh penduduk Mekah pada saat itu Al-Amin, karena terpercaya dialah Muhammad. Maka Muhammad dan Maisarah pergi menuju ke negeri Syam untuk membawa barang dagangan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan berkat kejujurannya, berkat amanahnya yang luar biasa, membuat perdagangan dari Khadijah binti Khuwailid mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat yang belum pernah dialami oleh Khadijah sebelumnya. Sampailah Maisarah dan Nabi Muhammad SAW saat itu belum menjadi seorang nabi, hanya menjadi pemuda miskin biasa, pulang ke Mekah, dan Maisarah menceritakan seluruh kronologis ketika berada di negeri Syam terhadap sang majikan yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka semakin terpesonalah sang wanita mulia ini pada akhlak luhur seorang pemuda berusia 25 tahun yaitu Muhammad. Maka di saat semua orang berlomba-lomba untuk memenangkan dan mendapatkan hati dari Khadijah radhiyallahu anha, namun yang terjadi adalah Khadijah justru melamar sang pemuda miskin berusia 25 tahun yaitu Muhammad. Maka Khadijah wanita mulia, seorang wanita yang melamar laki-laki, bukan laki-laki yang melamar perempuan. Khadijah dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, namun dengan kesantunannya, akhlaknya yang luar biasa, membuat Nabi Muhammad SAW tidak ragu lagi untuk meminang wanita yang 15 tahun lebih tua dari dirinya. Maka terjadilah pernikahan antara wanita mulia ini, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan Muhammad.
Pernikahan di antara keduanya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 6 orang. Ada Abdullah dan Qasim, laki-laki yang meninggal ketika masih kecil, dan kemudian disusul dengan 4 orang anak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah si bungsu. Pernikahan ini penuh dengan suka duka, penuh dengan masa-masa yang baik, penuh dengan masa-masa yang tidak baik. Namun Khadijah binti Khuwailid mengajarkan kepada seluruh wanita di muka bumi ini untuk menjadi wanita-wanita yang setia, siap berada di belakang suami ketika suami membutuhkan dirinya. Khadijah binti Khuwailid hadir sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati bagi sang suami. Ketika sang suami Muhammad ini di usia 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang berwujud seperti seorang laki-laki, pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan, dan Muhammad ini hanya bisa mengatakan, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, dengan ketakutan yang amat sangat. Lalu apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika sang suami menceritakan kronologis ketika berada di Gua Hira? Lihatlah bagaimana qurrata a'yun, penyejuk hati ini menenteramkan hati sang suami. Sang wanita muda ini mengatakan, wahai suamiku, Allah tidak akan membinasakan, Allah tidak akan menyanyiakan. Engkau sesungguhnya orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau orang yang senantiasa berkata jujur, senantiasa memuliakan tamu dan berbuat baik, wahai suamiku. Maka Khadijah binti Khuwailid menjadi wanita pertama yang menyatakan keimanannya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa-masa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah bukanlah mudah, dilewati dengan penuh duka yang sangat banyak ketika orang-orang kafir Quraisy mulai membunuh satu persatu orang-orang muslim. Ketika orang-orang kafir Quraisy bahkan pernah memboikot seluruh orang-orang muslim selama 3 tahun. Disinilah Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan peranannya. Seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Penduduk muslim ini, orang-orang muslim termasuk Khadijah binti Khuwailid, menderita kelaparan yang amat sangat. Mereka memboikot, tidak boleh ada hubungan dagang jual beli, tidak boleh ada hubungan pernikahan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang muslim, dan tidak boleh ada ziarah menziarahi. Mereka diisolir, mereka benar-benar dipisahkan, sehingga orang-orang muslim pada saat itu hanya memakan dedaunan-dedaunan saja. Begitu juga dengan Khadijah binti Khuwailid yang usianya sudah tidak muda lagi, namun dengan semangat yang luar biasa membantu sang suami, senantiasa menenteramkan sang suami, hingga Nabi Muhammad SAW tidak merasakan terlalu berat karena setiap pulang ke rumah selalu ada istri yang senantiasa menenteramkannya. Namun ternyata selama 3 tahun di masa-masa pemboikotan itu, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan kenyataan bahwa sang istri yang paling dicintainya ternyata sakit karena menderita kelaparan yang amat sangat, karena menderita kesusahan hati yang amat sangat. Lalu terjadilah yang namanya Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun-tahun kesedihan di mana Rasulullah SAW kehilangan istri tercintanya, wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semasa hidupnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, Nabi Allah, sampaikanlah kepada Khadijah binti Khuwailid mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari mutiara di syurganya Allah. Maka ketika Khadijah binti Khuwailid wafat dan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kemudian menikah dengan Aisyah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu selain kecemburuan yang luar biasa terhadap Siti Khadijah. Khadijah adalah orang yang sudah meninggal dunia, tapi aku akan sangat cemburu kepadanya. Pernah pada suatu ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah? Khadijah adalah seorang wanita tua dan janda, sementara engkau, wahai Nabi Allah, telah mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada Khadijah. Aisyah berkata bahwa yang lebih baik adalah dirinya. Namun apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, sekali-kali pun tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada yang bisa menggantikan rasa cinta Khadijah, rasa cintaku pada Khadijah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menanamkan rasa cinta yang luar biasa terhadap Khadijah di dalam dirinya, dan kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apabila mendapatkan makanan senantiasa membagi-bagikan makanan-makanan tersebut terhadap kawan-kawan dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan apa yang dilakukan lagi oleh Rasulullah berkata dengan nada marah kepada Aisyah, wahai Aisyah,
Kau tidak boleh berkata seperti itu. Khadijah adalah seorang wanita yang beriman kepadaku di saat semua orang kufur. Khadijah adalah seorang wanita yang berbuat baik kepadaku, menyerahkan seluruh hartanya kepadaku dan memberikan aku anak-anak. Semenjak saat itulah Aisyah radhiyallahu anha pun menyesal dengan perkataannya dan tidak pernah lagi membanding-bandingkan dirinya dengan Khadijah. Maka dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran untuk senantiasa berdoa kepada Allah menjadi sosok seperti wanita yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang taat, wanita yang senantiasa membela sang suami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang memuluskan jalan Rasulullah di dakwahnya Islam. Dan wanita yang senantiasa berada di sisi Rasulullah dengan penuh kesetiaannya. Mudah-mudahan dari kisah Khadijah kita bisa belajar untuk menjadi istri-istri yang menjaga kesucian diri. Istri-istri yang setia pada saat suka maupun duka. Insya Allah. Gati. Maaf. SMS juga nggak ada. Mbak Karenina nggak kasihan sama suaminya kalau kehabisan pulsa? Sering nelfon Anda? Saya kan dagang voucher, saya kirimin tiap menit, Pak. Gitu ya. Ibu nggak rugi? Enggak ya? Udah, kalau wanita juga selalu ganggu suami, bagaimana bisa kerja? Ini Pak Ustadz yang dikategorikan wanita posesif. Ini bagaimana Pak Ustadz kalau kita menghadapi wanita posesif seperti ini? Terus apa dong? Saya positif? wanita obesitas. Ya. Jangan marah dong. Pak Ustadz maaf ya, saya agak stres, saya minum dulu. Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Gini, alhamdulillah rabbil alamin karena kita mendapatkan pembelajaran dari bintang tamu kita. Bintang tamu ini cintanya luar biasa. Cintanya luar biasa. Tapi hati-hati kepada semua wanita yang cintanya berlebihan karena bisa juga menghalangi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kadangkala laki-laki itu kenapa bisa korupsi? Karena wanita juga. Oh gitu. Maksud Bapak? Iya. Karena godaan dunia itu ada 3. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Godaan dunia itu ada 3. Harta, tahta, wanita. Kadangkala manusia bisa lepas dari godaan harta. Bisa bersabar. Betul. Bisa jaga diri. Bahkan bisa, alhamdulillah, menjaga dirinya dari yang namanya godaan kedua, jabatan. Betul. Tapi yang ketiga ini yang paling susah, godaan wanita. Makanya harus menjaga diri. Makanya laki-laki itu paling banyak merasa bersalah atas matanya. Kalau perempuan banyak bersalah atas mulutnya. Makanya kalau laki-laki berdosa, ya Allah, tutup matanya. Ya. Kalau perempuan, ya Allah, tutup mulutnya. Juga Pak. Kalau saya bersalah ya Allah. Itu jadi ibu gitu. berarti deket tinggalnya Kepada semua wanita terlalu prosesif ya. Bukan posesif, posesif. Ya itu apa? Posesif. 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 Kepada semua wanita yang posesif jangan terlalu. Kenapa? Karena kadangkala wanita itu jadi manja, penghalang. Wanita itu adalah pendukung. Seperti yang dilakukan oleh bintang tamu kita, 30 menit setiap menit minta ditelepon, itu sama halnya dengan mengganggu aktivitas suami. Berikanlah kepercayaan kepada suami karena suami sudah percaya dengan memilih Mbak Karenina. Karenina gini ya? Ini sampai kayaknya ini kare ayam Pak Ustadz. Apa kare kambing? Gak bisa, kita masak bergosip. Oh iya benar. Gibah namanya, gibah. Hati-hati, ada pahalanya kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kan ya sebenarnya saya percaya Pak Ustadz. Cuman kalau misalnya nanti saya nggak telepon, sangkanya nggak sayang. Gini, kalau mau atur jam-jamnya. Betul. Jam berapa bagusnya kita berkomunikasi. Bapak mau nelpon aja udah kayak 3-in-1, ada jam-jamnya deh. Bukan, ada jangan sampai itu telepon tuh. Maksudnya biar nggak terganggu. Sebentar Mbak Karenina, kita angkat telepon dulu ya. Ini kayaknya penting juga dari rumah nih. Ayo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Ini dengan Ibu Ratna di Jakarta. Ibu Ratna di Jakarta. Silakan pertanyaannya Ibu, atau mau curhat boleh, silakan. Saya mau tanya sama Pak Ustadz ya, boleh? Boleh. Silakan. Iya nih Pak Ustadz, suami saya kan kalau habis pulang taraweh suka langsung kumpul tuh sama bapak-bapak komplek. Ya. Terus obrolannya malah seputar gosip yang terjadi di komplek. Waduh. Iya, kok jadinya suami saya jadi lebih update gosipnya ketimbang saya ya? Aduh. Saya jadi malu sama tetangga. Iya Ibu. Gimana ya Pak Ustadz ya? Ibu, sebentar Ibu. Ibu ngomong begitu saya yang berasa Bu. Enggak,
Bisa jadi suaminya host infotainment kali ya. Iya bisa jadi, kita nggak tahu juga ya. Mungkin langsung dijawab nih Bu Ratna nih, pertanyaan luar biasa nih Pak Ustadz. Mohon maaf, membicarakan kekurangan orang lain dalam artian gosip, jangan terlalu langsung mencap itu salah. Karena ada beberapa ibaratnya membicarakan sesuatu atau dalam artian gosip, gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan adalah salah satu di antara gibah yang diperbolehkan itu menggibah ketika di pengadilan karena diminta persaksiannya. Otomatis dia melakukan gibah. Kemudian yang kedua, bisa jadi gibah yang diperbolehkan itu adalah gibah yang dalam artian untuk menyelamatkan masyarakat. Antisipasi. Jadi bisa jadi suami ibu tidak bergosip, tidak bergibah, tapi menyelamatkan masyarakat dengan berunding, mencari solusi tentang sosok suami. Mungkin alhamdulillah karena rezekinya lancar ya. Amin. Jadi apa-apa yang anak-anak minta gitu kan, kayak keperluan anak-anak gitu Fadli bisa nyanggupin. Tapi ya ada yang jelas sih, perubahan saya lebih besar itu setelah saya membawakan acara bersama Pak Ustadz di Islam itu. So setiap hari dicekokin sama Pak Ustadz. Jadi perubahannya gini. Itu Pak Ustadz kalau misalkan lagi kayak gitu ya, saya di rumah gini, Alhamdulillah saya kayak gitu Pak Ustadz. Iya benar. Terus Pak Ustadz teruskan. Dikasih good influence ya dari Pak Ustadz ya. Nah kan sekarang nih lagi bulan Ramadan kan sibuk parah ya kan, dari pagi ketemu pagi lagi. Terus nggak pernah sahur. Anak-anak ada komen nggak gimana nanya? Kasih pengertian ke anak-anak juga gimana? Anak-anak kangen sih sama suasana ada papahnya gitu ya. Jadi pernah gitu Atir ya, anakku yang kembar sama Zizi tuh bangun, susah banget dibangunin tuh, sampai bangun pas lagi bangun mau makan tuh ngantuk-ngantuk gitu. Terus si Zizi bilang, kalau coba ada papa ya mam, kalau misalkan ada papa kan pasti papa ngebanguninnya bisa tuh ya mam gitu ya kan. Emang papa sampai lebaran nggak pernah sahur sama kita mam gitu. Zizi pernah ngomong kayak gitu. Ada perasaan sedih nggak? Aku sih ada ya perasaan sedih juga gitu, cuman ya karena mau mencari rizki ya kan, ya aku jelasin aja ke anak-anak, papa kan kerja gitu. Nyari rizki ya buat anak-anak juga. Bangun Pak, bangun. Dia lagi nangis Pak. Sekali-kali biasanya kan selalu nanya-nanya sama Ertong, sekarang ditanya. Nah terus katanya juga Kang Fadli ini tuh paling gampang banget ngucap makasih gitu ke Teh Rani. Baru diambilin baju sedikit bilang makasih ya kan. Itu dibukain pintu bilang makasih. Kan Pak Ustadz kayaknya pernah di tausiahnya juga kan bilang kan kalau melakukan apa-apa harus makasih. Kayaknya gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan di rumah masak gitu, makasih beb gitu ya kan. Diambilin baju, makasih beb, diambilin celana, makasih beb gitu. Sehari ada kali 100 kali ngomong makasih jadinya gitu loh Pak Ustadz. Nah, satu kesyukuran kalau dalam artian gini, sosok suami menghargai istri, karena wanita itu tidak diciptakan dari tulang belakangnya laki-laki supaya jadi tulang punggung, bukan dari tulang kepalanya supaya menginjak laki-laki, atau bukan dari tulang kakinya laki-laki supaya diinjak laki-laki, tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kirinya untuk menjadi partner. Jadi sebenarnya suami istri adalah partner. Jadi tulang rusuk saya Pak Ustadz. Terbalik ya? Situ tulang rusuk. Ya, salah. Situ tulang rusuk. Kalau mau lebih jelas lagi, ada nih supaya kita dapat inspirasi lagi, kita ikuti kisah teladan yang dibawakan oleh Ustazah Oki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah tentang seorang wanita mulia, Ummul Mukminin, yang dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, wanita penghuni surga yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang diberi gelar sebagai Ratu Mekah dan At-Tahirah atau sebagai wanita suci yang menjaga dirinya. Marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang wanita hebat ini, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suami sebanyak 2 kali. Namun janda ini adalah janda terhormat, janda yang banyak dikagumi oleh seluruh orang-orang yang berada di Mekah. Berasal dari bangsawan Quraisy, wanita yang berkedudukan tinggi, berprinsip, tegas menjaga kesucian dirinya, pintar, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Khadijah radhiyallahu anha yang membuat seluruh laki-laki berlomba-lomba untuk meminang dirinya.
Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang pedagang yang sukses. Pada suatu ketika, ia menjalankan perdagangannya ke negeri Syam, namun ia mengutus Maisarah dan seorang pemuda berusia 25 tahun yang diberi gelar oleh penduduk Mekah pada saat itu Al-Amin karena terpercaya. Dialah Muhammad. Maka Muhammad dan Maisarah pergi menuju ke negeri Syam. Permasalahan yang ada di lingkungan daerah ibu, kompleks ibu. Jadi ibaratnya jangan langsung berburuk sangka. Bisa jadi itu adalah gosip yang diperbolehkan. Betul. Jadi ada memang gosip yang diperbolehkan dalam Islam. Iya, jadi Ibu jelas ya Bu Ratna ya? Kalau, mungkin dari jawaban Ustadz, apa ada yang mau tadi sampaikan? kan dari Ustadz, gimana menurut Mas Fadli? Mungkin ada pandangan sebagai seorang pria yang juga sekarang sudah menjadi kepala keluarga ya? Oh iya, benar-benar Alhamdulillah. Kalau menurut saya mungkin apa yang dikatakan Ustadz tadi itu benar. Jadi mungkin dia sedang membicarakan sesuatu yang penting untuk di masalah kompleksnya ya. Karena kalau misalnya sampai nggak update nanti dibilang nggak gaul Pak Ustadz. Bahaya juga Jadi gitu. gini, sosok orang itu kalau bertetangga ada haknya tetangga. Artinya ibu Bu, jangan diputus Bu. Ya. Pulsanya habis kali. Ibu pulsanya habis. Kasih aja dulu. Gak apa, cuma nomor teleponnya udah dicatat. Ibu Ratna yang luar biasa baiknya. Dan tadi sudah pertanyaannya luar biasa. Ibu Ratna berhak mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih. Ibu Ratna yang dapat. Itu kakak saya. Loh, kok Ibu Saya Ratna? bahagia nggak apa-apa dong. Maksud? Loh, Assalamualaikum. Jadi pantas saya berasa tadi ya kan? Silakan. Maaf Pak Ustadz. Maaf ya sebentar, saya mau ke toilet dulu. Hei, Bapak, mana ya? kenapa Bapak mendadak Saya mau buang air kecil. Pemirsa Sahur Itu Indah, Ya. kali ini Fadli didatangi langsung oleh istrinya? Tar dulu. Silakan dulu. Iya. Kenapa istri saya suaranya di telepon tadi beda? Allah nggak kenalin suara istrinya sendiri. Bintang tamu spesial hari ini Teh Rani selamat datang. Ya, silakan duduk. Bapak biasa aja dong Pak. Tegang banget kayak Kali wajah negara. ini kita yang wawancarai Iya ya. dong, sekali-kali. Kita wawancarai. Ya kan? Mohon maaf Enak ya. aja. Mohon maaf ya. Silakan. Apa Boleh tuh? ngobrol-ngobrol sedikit dong Ya. sama Teh Rani. dulu. Sinyo nggak usah dendam nih. tunjuk-tunjuk. Bapak mau mesen nasi warteg, tunjuk-tunjuk aja. Tunggu dulu. Iya Bu. Bisa diperkenalkan dulu Iya. istri tercinta. Oh, iya. Kapan ketemu? Alhamdulillah saya bertemu sama istri tercinta saya ini. Namanya dulu istrinya. Nama istri saya Rani. Boleh dibilang Nur Ayu Cesti Maharani nama panjangnya. Raden. Nur Ayu Cesti Raden Ayu. Ayu. Dia Raden Roro, saya Raden Roro Nur Ayu Cesti Maharani. Nggak ada Raden-Radenan. Udah nggak ada Raden-Radenan. Apa-apa. Adanya Pak Bu Raden. Terus kapan ketemunya? Saya ketemu tanggal 14 Juni tahun 97. Tempatnya di mana? 97. Metro Mini di Kopaja apa di mana? Masih SMA sudah Metro ditaksir. Mini. Masih SMA sudah ditaksir. Luar Tolong biasa. banget sih Pak. Luar biasa. Bapak main dorong-dorong aja deh. Saya waktu itu lagi ada acara fashion show Bu. Oh, Iya. dulu kita bareng kan ya. Cuma Maaf, Iya, maaf, iya, maaf. waktu itu pakai enggrang. Jadi sekarang enggrang Fadli copot. adalah model. Iya, dari dulu Pak Alhamdulillah Ustadz. Ustadz. Rani? Model dulunya Model juga. juga. Aku apanya dong? Bapak kan dulu jadi Bapak, Aku nonton aja. majalah Pak, majalah tanam-tanaman. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tahun berapa nikahnya? Saya nikah tahun 2000, 15 Maret tahun 2000. jadi udah 15 tahun membina bahtera rumah tangga. Alhamdulillah. Menghasilkan berapa buah hati? Udah Ada 4. Udah 4, subhanallah. Mau nanya sedikit nih ya. Secara kan sebelahnya tuh host infotainment. Dia suka berkhosip nggak sih sebenarnya kalau di rumah? Oh kalau di rumah sih Fadli alhamdulillah enggak. Cuma karena kerjaannya infotainment itu baca berita infotainment mau nggak mau ya jadi kayak ada lah orang beberapa nanya kayak konfirmasi emang bener itu sih itu begini emang bener itu begitu gitu. Jadi soalnya klarifikasi ke Kak Fadlinya. Iya, Padahal juga bener. bergibang. Pak biasa aja nggak ada airnya Pak. Aduh Bapak. Nih Si grogi ya, yang biasanya dia bicarain orang, kali ini dia jadi bahan di pembicaraan. terus ya nih pemirsa Sahur Itu Indah. Katanya sih Kang Fadli ini orangnya nggak pernah pelit ya. Apa aja istrinya minta dikasih, Amin. anaknya minta dikasih. Cuma kemarin saya minta 2 juta agak dikasih. Padahal kan menyantuni janda itu
pahala luar biasa. Tapi kan saya belum bilang istri saya kalau saya punya ini janda, takut istri saya curiga. Apalagi jandanya kayak ibu. Coy. Saya soleha. Bisa ceritain sedikit nggak? Tante tuh baik banget Kang Fadli. Ya. Untuk membawa barang dagangan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan berkat kejujurannya, berkat amanahnya yang luar biasa, membuat perdagangan dari Khadijah binti Khuwailid mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat yang belum pernah dialami oleh Khadijah sebelumnya. Sampailah Maisarah dan Nabi Muhammad SAW saat itu belum menjadi seorang nabi, hanya menjadi pemuda miskin biasa. Pulang ke Mekah dan Maisarah menceritakan seluruh kronologis ketika berada di negeri Syam terhadap sang majikan yaitu Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin terpesonalah sang wanita mulia ini pada akhlak luhur seorang pemuda berusia 25 tahun yaitu Muhammad. Maka di saat semua orang berlomba-lomba untuk memenangkan dan mendapatkan hati dari Khadijah radhiyallahu anha, namun yang terjadi adalah Khadijah justru melamar sang pemuda miskin berusia 25 tahun yaitu Muhammad. Maka Khadijah wanita mulia, seorang wanita yang melamar laki-laki, bukan laki-laki yang melamar perempuan. Khadijah dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, namun dengan kesantunannya, akhlaknya yang luar biasa, membuat Nabi Muhammad SAW tidak ragu lagi untuk meminang wanita yang 15 tahun lebih tua dari dirinya. Maka terjadilah pernikahan antara wanita mulia ini Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan Muhammad. Pernikahan di antara keduanya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 6 orang. Ada Abdullah dan Qasim, laki-laki yang meninggal ketika masih kecil, dan kemudian disusul dengan 4 orang anak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah si bungsu. Pernikahan ini penuh dengan suka duka, penuh dengan masa-masa yang baik, penuh dengan masa-masa yang tidak baik. Namun Khadijah binti Khuwailid mengajarkan kepada seluruh wanita di muka bumi ini untuk menjadi wanita-wanita yang setia, siap berada di belakang suami ketika suami membutuhkan dirinya. Khadijah binti Khuwailid hadir sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati bagi sang suami. Ketika sang suami Muhammad ini di usia 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang berwujud seperti seorang laki-laki, pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan, dan Muhammad ini hanya bisa mengatakan, "Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku," dengan ketakutan yang amat sangat. Lalu apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika sang suami menceritakan kronologis ketika berada di Gua Hira? Lihatlah bagaimana qurrata a'yun, penyejuk hati ini menenteramkan hati sang suami. Sang wanita mulia ini mengatakan, "Wahai suamiku, Allah tidak akan membinasakan, Allah tidak akan menyanyiakan. Engkau sesungguhnya orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau orang yang senantiasa berkata jujur, senantiasa memuliakan tamu dan berbuat baik, wahai suamiku." Maka Khadijah binti Khuwailid menjadi wanita pertama yang menyatakan keimanannya di depan Rasulullah SAW. Masa-masa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah bukanlah mudah, dilewati dengan penuh duka yang sangat banyak ketika orang-orang kafir Quraisy mulai membunuh satu persatu orang-orang muslim. Ketika orang-orang kafir Quraisy bahkan pernah memboikot seluruh orang-orang muslim selama 3 tahun. Disinilah Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan peranannya. Seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah SAW selama 3 tahun. Penduduk muslim ini, orang-orang muslim termasuk Khadijah binti Khuwailid, menderita kelaparan yang amat sangat. Mereka memboikot, tidak boleh ada hubungan dagang jual beli, tidak boleh ada hubungan pernikahan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang muslim, dan tidak boleh ada ziarah menziarahi. Mereka diisolir, mereka benar-benar dipisahkan, sehingga orang-orang muslim pada saat itu hanya memakan dedaunan-dedaunan saja. Begitu juga dengan Khadijah binti Khuwailid yang usianya sudah tidak muda lagi, namun dengan semangat yang luar biasa membantu sang suami, senantiasa menenteramkan sang suami, hingga Nabi Muhammad SAW tidak merasakan terlalu berat karena setiap pulang ke rumah selalu ada istri yang senantiasa menenteramkannya. Namun ternyata selama 3 tahun di masa-masa pemboikotan itu, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua yang ada di rumah. Senang sekali saya Fadli kembali menemani Anda di acara kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan di Berita Islami Terkini. Dan pada hari ini alhamdulillah kita sudah ditemani seorang narasumber. Mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan wajahnya, Bapak Ustadz Maulana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini, yang namanya Berita Islam Terkini, memang orang harus update. Masya Allah. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita gali. Betul. Karena kadang-kala kita harus mencari apa-apa yang terjadi tentang dunia Islam itu sendiri. Betul Pak Ustadz. Dan sekarang kita angkat temanya kita hari ini adalah dilarang masuk surga Pak Ustadz. Wow. Ini tema agak sedikit aneh Pak Ustadz. Kenapa dilarang masuk surga? Tapi sebelum kita bahas masalah tema ini, mungkin kita coba larikan terlebih dahulu. Hari ini kita sudah masuk ke hari ke-20 Pak Ustadz ya. Hari ke-20 alhamdulillahirrahmanirrahim, satu kesyukuran buat kita. Kita sudah memasuki puncak yang kedua. Setelah 10 yang kedua, yakni apa itu? Hari ke-20. Apa makna di balik hari ke-20 Ramadan? Hari ke-20 Ramadan itu barang siapa yang beramal ibadah di hari ke-20 Ramadan, maka akan diberikan pahala terdaftar sebagai penghuni surga Firdaus. Wih, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ya. Kita termasuk di penghuni surga Firdaus. Saya yang paling atas, Ustadz di bawahnya sedikit. Enak aja. Nggak gitu Ustadz. Ustadz, kita langsung lanjut lagi nih mengenai tema kita hari ini. Kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, saya pernah dengar Pak Ustadz, ada orang bilang kalau di neraka itu penghuninya kebanyakan wanita Pak Ustadz. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Itu benar. Kenapa wanita paling banyak penghuninya ada di neraka itu? Paling banyak penghuninya adalah wanita. Wanita paling banyak di neraka. Kenapa? Mau tahu? Mau. Karena disebabkan karena 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama karena, mohon maaf, mulutnya. Mulutnya. Wanita itu kan paling susah direm mulutnya. Betul. Makanya kalau ada laki-laki cerewet, laki-laki bermulut wanita. Oh, kalau cerewet gitu Pak Ustadz ya. Itu bukan kaset kusut Pak Ustadz. Bukan. Itu bukan ya. Karena itu palingan kalau ada perempuan itu pada berkumpul, aduh pasti ngomongnya banyak. Oh, begitu. Timbullah gosip, gibah dan sebagainya. Bahkan memfitnah. Dan yang kedua ya penyebab wanita masuk neraka adalah gara-gara, mohon maaf, tabarruj. Betul. Menampakkan auratnya. Kenapa? Kadang-kala wanita itu memakai baju tapi tidak lengkap, dalam artian tidak sempurna, kurang bahan, banyak bahan tapi terlalu tipis, tebal tapi ketat. Jadi 3 hal itu yang bahayanya. Kemudian yang ketiga, penyebab wanita masuk neraka disebabkan karena kufur terhadap suaminya, durhaka kepada suami. Nauzubillah. Ini mudah-mudahan pemirsa yang di rumah nih yang menyaksikan kita nih bukan termasuk orang yang 3 tadi ya. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Oke, ini kita nanti kasih kesempatan juga kepada pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz. Telepon aja ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Namun sebelumnya sambil kita menunggu, kita punya bintang tamu nih. Bintang tamu kita ini seorang model dulunya Pak Ustadz. Model. Di tahun 2000-an ini dia seorang model. Mungkin sekarang dia sudah melahirkan. Gitu. Sudah melahirkan. Langsung aja kita panggil dia Karenina. Silakan Karenina. Maaf, ini bener Mbak Karenina? Saya kare kambing Pak. Gede banget. Bapak jangan gitu dong, saya lagi galau. Oh iya maaf. Kenapa? Ada permasalahan apa? Mau langsung aja. Aduh, Mbak. Saya lagi seneng banget Pak. Kenapa senangnya? Itu nangis. Ya sedih maksudnya. Suami saya TKI. Oh TKI. Tenaga kerja iseng-iseng. Ya ampun. Di Arab Pak. Di Arab. Iya. Terus? Udah lama nggak komunikasi sama saya. Oh sudah berapa lama? Udah 30 tahun? 30 menit nggak nelfon-nelfon Pak. Biasanya suami saya tuh ya 5 menit sekali telepon. Ini nggak ada.